Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami saat ini bersama Bunda Sid Al-Furqon. Mereka akan berbicara tentang bagaimana pandangan Islam tentang wanita. Yang pertama adalah Bunda Medi, adalah guru bimbingan konseling di Sid Al-Furqon. Lalu kemudian Bunda Nursia, guru bagian keislaman di Sid Al-Furqon. Mereka adalah orang-orang yang kapasitas dan mari kita berwawancara dengan mereka. Mungkin pertama ke Bunda Nursia dulu. Bunda Nursia, wanita Islam itu kalau saya menggambarkan adalah mutiara, ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat disayangi, sangat memiliki kemampuan yang brilian, yang terkadang terpendam kalau tidak diberikan kesempatan. Tetapi wanita-wanita Islam itu adalah orang-orang yang brilian dan punya hak setara dia dengan laki-laki, ya. Nah, gimana pandangan Bunda Nur? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami sendiri, wanita itu dalam Islam memang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang jumlahnya 99, itu kurang lebih ada 80% nama Asmaul Husna itu adalah yang memiliki sifat-sifat kewanitaan. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Sedangkan yang 20%-nya adalah laki-laki. Jadi di situ dari Asmaul Husna itu sendiri kita bisa melihat bahwasanya Allah sendiri sudah memberikan derajat yang lebih tinggi, yang memang benar-benar mulia, seperti yang Pak Bang Lubis katakan, wanita itu seperti mutiara. Mutiara, benar. Iya. Dan itu tidak banyak orang mengetahui. Iya, sampai benar. 80% Bunda Medi di dalam Asmaul Husna. Ini sesuatu pelajaran yang baru. Ya. Kemudian wanita juga dalam Islam itu dipandang adalah dia memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Jadi wanita itu bukanlah seorang budak, bukan seorang pembantu, bukan juga layaknya harta yang bisa diperjualbelikan, seperti bukan pandangan orang. Iya, bukan seperti atasan dengan bawahan ataupun bawahan dengan atasan, bukan, tapi dia sederajat. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang intinya Allah itu menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpasang-pasangan. Nah, dari manusia itu hanya yang paling bertakwalah yang paling baik di sisi Allah. Jadi di situ sudah jelas bahwasanya wanita itu sederajat dengan laki-laki. Jadi tidak ada istilahnya tuh kalau di era Kartini wanita itu tertindas. Betul. Habis gelap terbilah terang, tidak ada. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi berarti sejak Islam ada sebenarnya wanita itu sudah kesetaraan mulia. Gender yang disebutkan oleh orang itu sudah dalam Islam sudah lama. Iya, sudah lama gitu, Pak. Jadi di sini saya mengangkat bahwasanya ada beberapa kedudukan wanita dalam Islam, Pak. Ya mungkin bisa lebih, tapi yang saya kemukakan hanya ada beberapa. Itu betul. Yang pertama, wanita itu sebagai pendamping laki-laki. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwasanya di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada wanita hebat di belakangnya. Pasti. Iya, jadi ya mungkin awalnya dari seorang ibu. Kalau ibunya hebat, insya Allah anaknya akan hebat. Kalau suaminya hebat, insya Allah di baliknya ada seorang istri yang mendukung setiap kegiatan suaminya. Ya, gitu, Pak. Jadi kalau laki-laki itu intinya laki-laki hebat, pasti ada wanita di balik semuanya. Mulai dari dia seorang ibu, seorang istri, dan juga bisa seorang saudara yang saling mendukung setiap aktivitas dari laki-laki tersebut. Karena disebutkan itu bahwa wanita itu adalah saudara kandung kaum pria. Iya, benar. Karena dia tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Jadi kalau meluruskannya pun dia harus pelan-pelan. Iya, benar. Jangan diluruskan. Jangan dipaksa, langsung. maka dia akan patah. Betul. Jadi artinya dari situ saja pun tidak ada pemaksaan terhadap wanita. Iya, kan benar. Gitu tuh. Iya, Pak. Ya, Bunda Medi gimana pandangan Bunda Medi? Jangan maksa-maksa wanita nih. Ini psikologis nih. Psikolog itu biasanya berbicara yang lemah lembut terhadap kondisinya gitu ya. Iya. Jadi ini saya lihat dari sisi psikologinya aja, Pak, ya. Di masyarakat kebanyakan kita itu kan memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sangat signifikan. Iya.
Jadi kita lebih berakar dari karakteristik fisiologis yang dilihat itu menimbulkan terjadi perbedaan yang membuat diskriminatif. Ya, seperti Misal nih perempuan dianggap lemah, dianggap lebih emosional, lebih mudah sedih. Seperti itu, mudah kecewa, galau atau seperti itu. Ada fitrahnya kata orang seperti itu ya. Ada fitrahnya, betul. Bahwa fitrahnya perempuan itu yaitu lemah lembut, jadi kayak nggak punya power, terus subjektif, nggak bisa mengambil keputusan. Nah, dari perbedaan itu terlihat itu padahal dari fisiologis yang dilihat, dipantau gitu, yang diamati, laki-laki cenderung lebih gagah, lebih kuat, lebih aktif, lebih rasional, lebih untuk mengambil satu keputusan itu dianggap lebih intuisinya lebih tajam lah dibandingkan perempuan. Itu tadi dianggap loh. Padahal sesungguhnya enggak. Jadi kalau para ahli para ahli itu bahkan melakukan penelitian, perbedaan antara laki-laki itu lebih dipengaruhi faktor ekspektasi dan sosial, lebih ke sosial, ekspektasi orang tua, sosialisasi atau sosialisasi. Jadi ekspektasi dan sosialisasi dari orang tua sebenarnya. Jadi kan turun temurun nih dari orang tua masing-masing. Ketika mempunyai anak, mereka punya ekspektasi. Kalau perempuan tuh, ayo dong perempuan, kamu ngomongnya yang lemah lembut, kamu nggak boleh tuh lari-lari, nggak boleh seperti itu. Yang laki-laki kamu nggak boleh nangis, cengeng gitu. Laki-laki itu harus kuat. Jadi nggak boleh kayak terjadi perbedaan, nggak boleh berlemah lembut sesama saudara atau apa ya. Padahal tidak, kemampuan untuk menyayangi, mengasuh atau merawat itu bukan hanya ada pada di perempuan. Di laki-laki pun itu secara fitrah sudah ada. Bahkan para nabi itu sudah mencontohkan bagaimana Nabi Ibrahim dan Rasulullah sendiri itu udah lengkap contohnya. Kalau kita mau lihat, nah itu kan artinya tidak ada perbedaan. Dan saya melihat itu kan untuk mengatakan dia lemah lembut itu kan etika. Betul. Jadi wanita itu harus memiliki etika yang diciptakan memang. Jadi Islam menciptakan etika bagi mereka supaya mereka juga namanya wanita ya, dia harus performance-nya harus lebih enak lah gitu ya. Bukan berarti supaya dia nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Ini seolah-olah kan yang terjadi seperti itu kan. Iya, betul. Nah, jadi akibatnya wanita-wanita itu membuat citra sendiri tanpa sadar, membuat citra sendiri dan juga pencitraan oleh lingkungan sosial. Jadi itu sudah terimage di diri wanita itu bahwa kita itu ya terbatas, bahwa kita itu lemah. Jadi kita ini adalah makhluk second class lah. Itu image. Kalau Islam sebenarnya bukan image itu, bukan seperti itu ya. Mereka bebas menentukan sikap ya. Seperti ada satu ayat ya, kalau mereka secara politik gitu ya, kalau mereka mau menyapih anaknya, lalu kemudian dia harus musyawarah dengan suami, dia punya hak untuk memberikan ketentuan, kan seperti itu. Artinya secara politik dia punya hak, secara ekonomi apalagi dulu. Secara ekonomi ibu kita Siti Khadijah membangun sebuah ekonomi yang begitu tangguh, lalu kemudian dia mendukung dakwah Rasulullah dengan ekonomi. Ini kan sebenarnya menandakan bahwa wanita Islam itu tidak seperti anggapan orang tak berdaya. Gimana Bunda Nursia? Kalau menurut saya sih memang benar yang dikatakan oleh Pak Bangun, bahwasanya memang istri Nabi Muhammad yang pertama, Ibunda Siti Khadijah itu memiliki kekuatan yang memang sangat luar biasa. Mungkin dibandingkan sekarang mungkin beliau lebih hebat, lebih kuat gitu. Kenapa? Karena dengan kemampuan beliau yang memiliki harta benda yang begitu banyak, beliau rela untuk menyumbangkan semua hartanya kepada Nabi Muhammad untuk menjalankan dakwah. Nah, sekarang juga itu